Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Saya Barkah Maharani SPD, CGP Angkatan 11 dari SDN 18 Sungai Pandahan, Kabupaten Pasaman. Dalam refleksi Dwi Mingguan ini, saya menggunakan modal 4F. Yang pertama yaitu fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, ketiga finding atau pembelajaran, yang keempat yaitu future atau penerapan. Yang pertama akan saya bahas yaitu peristiwa atau fact. Dalam kegiatan CGP Angkatan 11 diawali dengan pengarahan penggunaan LMS pada 11 Juni 2024 yang dilakukan secara daring. Selanjutnya, kegiatan CGP Angkatan 11 dibuka pada 13 Juni 2024 yang diselenggarakan secara daring yang dibuka oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Pada sesi selanjutnya dilanjutkan oleh BGP Sumbar secara daring. Dalam kegiatan ini, CGP diberi arahan berkaitan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama mengikuti program pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 ini. Pendidikan CGP Angkatan 11 akan dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dimulai pada bulan Juni sampai dengan selesai yaitu Desember 2024. Kegiatan CGP Angkatan 11 dilanjutkan dengan pengerjaan soal pretest yang dilaksanakan pada 14 Juni 2024. Kegiatan pembelajaran modul 1.1 mengenai mulai dari diri dan eksplorasi konsep dilaksanakan pada 19 Juni 2024 yang dilaksanakan secara daring dan dipantau fasilitator yaitu Ibu Sylvia Adiswan. Dalam kegiatan ini, kami dipandu untuk mengetahui dan mulai memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan. Dalam kegiatan ini, kami diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama teman calon guru penggerak Angkatan 11. Pada 21 Juni 2024 dilaksanakan kegiatan ruang kolaborasi yang dilaksanakan melalui Google Meet yang selanjutnya dipresentasikan pada 24 Juni 2024. Pada kegiatan ini, kami berdiskusi dengan teman satu rombel berkaitan dengan mengenai nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan untuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal budaya daerah asal. Pada Selasa 25 Juni 2024, seluruh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman mengikuti loka karya orientasi bersama kepala sekolah dan pengawas yang dilaksanakan di Gedung Samsyar Taib, Lubuk Sikaping dan dibuka oleh BBGP Sumbar, dan sesi kedua dipandu langsung oleh pengajar praktik kami yaitu Ibu Nur Aida. Pada sesi kedua, kami dibimbing pengajar praktik untuk menyusun kesepakatan kelas dan mendefinisikan harapan dan kekhawatiran yang dirasakan. Selanjutnya, kami dibimbing untuk menemukan strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk harapan dan kekhawatiran yang dirasakan. Untuk mengatasi kekhawatiran yang dirasakan dan bagaimana cara mewujudkan harapan yang telah dituliskan. Selanjutnya, saya juga mengikuti kegiatan ruang elaborasi pemahaman yang dilaksanakan secara daring pada 28 Juni 2024. Sebelum kegiatan kami diminta untuk mengisi form pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan dengan instruktur. Kegiatan ini dibersamai Ibu Devi Asisna dari pengawas 50 kota. Dalam kegiatan ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari instruktur dan teman-teman CGP. Selanjutnya, CGP diminta untuk membuat karya demonstrasi kontekstual pada 28 Maret 2024 mengenai pengembangan dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, feeling atau perasaan, yaitu berbagi rasa berkecamuk di dalam dada. Berbagai rasa berkecamuk di dalam dada saya pada awal mengikuti kegiatan PGP. Ada perasaan ragu dan takut tidak dapat mengikuti kegiatan PGP yang padat dan syarat dengan tugas dan deadline-nya. Namun, saya disemangati oleh Ibu PP saya, sehingga saya memberanikan diri untuk mengisi fakta integritas dan melanjutkan hingga tahap sekarang ini. Karena selain sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri yang harus mengurus segala keperluan anak-anak dan keluarga saya. Selain itu, juga ada kekhawatiran apa yang saya dapat dari program guru penggerak ini tidak dapat saya terapkan secara maksimal di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah tempat saya bertugas.
Akan tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata saya dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan di modul 1.1 ini dengan lancar. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Melalui pembelajaran pada modul 1.1 tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya memulai memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan sebuah tuntunan, yaitu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam pembelajaran, pendidik harus berperan sebagai fasilitator yang bertugas memberikan bimbingan dan tuntunan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran haruslah berpusat pada siswa dan memberikan kemerdekaan dalam belajar kepada siswa. Pendidik harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun sebagai pendidik harus menyadari pula bahwa tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu disaring dan diselaraskan dulu. Pendidik haruslah dapat menyaring informasi dan budaya yang masuk dan menyelaraskan dengan nilai kemanusiaan dan budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai budaya yang masuk melunturkan nilai kemanusiaan dan budaya asli Indonesia. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang dasar-dasar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa pembelajaran akan menjadi efektif jika kita memberikan tuntunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan menjadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, yang artinya kita menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, diperlukan pula pemberian kemerdekaan belajar kepada siswa untuk dapat mengelola pembelajaran secara mandiri, dan pendidikan berperan sebagai fasilitator atau pembimbing agar siswa tidak kehilangan arah. Keempat, yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan dengan lebih mengutamakan kebutuhan siswa. Saya akan menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara dan menebalkan laku yang dimiliki siswa sejak lahir. Adapun strategi yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang mendukung. Kedua, mengenali dan memahami karakteristik siswa dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang variatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Saya juga akan berbagi dan mengimbaskan apa yang saya dapat di PGP ini dengan rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah. Berikut adalah foto-foto kegiatan dan dokumentasi saya.